Selamat berjumpa anak-anak. Bagaimana kabarnya? Harapan Bapak semua siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pandemi yang melanda kita pada saat ini cepat berlalu. Pada video kali ini Bapak akan memaparkan tentang bab 2, yaitu pelajaran tentang teks eksposisi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian eksposisi, struktur eksposisi, ciri kebahasaan eksposisi, contoh teks eksposisi, itu pun hal-hal lainnya yang menyangkut tentang teks eksposisi yang akan kita bahas lagi sebentar. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama, mendeskripsikan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan atau tulisan. Nah, adapun pengertian dari teks eksposisi adalah kata eksposisi atau exposition berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Eksposisi merupakan paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Eksposisi ditulis dalam paragraf dengan tujuan untuk memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca tertentu. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pengertian eksposisi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan karangan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, menurut Jos Daniel Pereira pada tahun 1987, halaman 5, dalam bukunya Menulis Tertib dan Sistematik. Nah, beliau mengatakan bahwa tulisan eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, memberikan informasi kepada siapa? Memberikan informasi kepada masyarakat agar dari sebelumnya masyarakat tidak tahu tentang apa yang ingin dibicarakan. Setelah membaca dari tulisan tersebut, masyarakat akhirnya mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian, menurut Al-Qaidar Al-Wasilah dan Sani Susana Al-Wasilah pada tahun 2005, ya, bukunya halaman 111, dalam bukunya Pokoknya Menulis. Nah, dia berpendapat bahwa eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, dan mengevaluasi sebuah persoalan. Begitu juga menurut pendapat dari Aceng Asani pada tahun 2005, halaman 30, dalam bukunya Ikhwal Menulis, beliau mendefinisikan bahwa eksposisi merupakan bentuk tulisan yang sering digunakan dalam penyampaian uraian ilmiah dan tidak berusaha mempengaruhi pendapat pembaca. Jadi intinya tidak akan berusaha mempengaruhi pembaca tersebut. Beliau hanya ingin menyampaikan uraian ilmiah gitu. Nah, di dalam eksposisi terdapat bahan-bahan yang dikomunikasikan semata-mata untuk informasi. Informasi tersebut berupa data faktual, misalnya tentang kejadian sejarah, cara bekerja sebuah mesin, dan proses pembuatan sesuatu. Nah, proses pembuatan sesuatu itu misalnya adalah resep masakan, bagaimana caranya membuat nasi goreng, atau bagaimana cara membuat ayam kecap, atau yang lain-lain. Ini bisa dibuatkan dalam resep masakan dalam proses pembuatan sesuatu. Kemudian, eksposisi dapat pula berupa uraian yang jelas tentang seperangkat fakta. Mungkin pula eksposisi merupakan kenyataan tentang pandangan khusus yang dipegang oleh seseorang dalam satu bidang. Tujuan utama eksposisi adalah memberi informasi dan sama sekali tidak bermaksud mendorong atau memaksakan orang lain
untuk menerima opini tertentu sebagai sesuatu yang sahih atau valid. Kemudian bentuk eksposisi atau paparan memiliki tujuan, yaitu ingin memberikan penjelasan atau keterangan. Bentuk eksposisi juga bertujuan mengembangkan gagasan penulis, supaya paparan tersebut semakin jelas dapat disertakan gambar, denah, dan angka-angka. Kemudian, teks eksposisi merupakan karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Jadi seorang yang ingin membaca karangan teks eksposisi, bagi orang yang gemar membaca sudah akan barang tentu merasakan manfaat dari setelah membaca teks eksposisi tersebut, karena banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, dan tentang apa yang ingin dicari oleh pembaca itu pasti mudah untuk didapatkan. Lanjut. Nah, paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Nah, bersifat ilmiah atau non-fiksi. Artinya non-fiksi itu adalah memang asli, bukan karangan, bukan berupa opini. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Jadi tujuannya ini, setelah membaca dari informasi ini, pengetahuan pembaca itu bisa bertambah. Biasanya, teks eksposisi akan membahas isu tentang pendidikan. Nah, isu pendidikan itu seperti apa misalnya contohnya? Contohnya seperti sekarang, di musim pandemi seperti ini, ya, bagaimana pemerintah melaksanakan pendidikan. Misalnya sekarang melakukan kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan daring dalam jaringan, atau mungkin juga yang dibahas itu adalah luring di luar jaringan, itu tentang pendidikan, tentang ekonomi, dampak apa yang terjadi pada kegiatan perekonomian Indonesia, di negara kita, di Indonesia, setelah adanya pandemi seperti ini. Dan kesehatan, bagaimana kesehatan warga negara Indonesia, itu bisa diambil dalam topik teks eksposisi tersebut, dan masih banyak lagi. Nah, lalu seperti apa ciri-ciri struktur, kaidah, dan jenis-jenis dari teks eksposisi tersebut? Mari kita simak. Nah, ciri yang pertama yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, gimana, mengapa, bagaimana. Jadi, di ciri-ciri teks eksposisi itu bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, gimana, mengapa, bagaimana. Ya, misalnya kapan kejadian atau kapan kecelakaan itu berlangsung, kapan kecelakaan itu terjadi. Nah, di eksposisi bisa menjelaskan kecelakaan itu terjadi ketika warga sedang melaksanakan vaksinasi masal. Misalnya, contoh. Ya, kemudian di mana kegiatan itu berlangsung. Nah, kegiatan vaksinasi itu berlangsung di suatu tempat, di tempat umum agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Itu bisa dijawab di teks eksposisi. Ya, kita lanjut. Bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Nah, di dalam karangan teks eksposisi, penulisnya itu tidak berbelit-belit, harus lugas, ya, singkat, padat, dan jelas. Jadi intinya dalam penulisnya itu mudah dipahami oleh pembaca, agar mudah dimengerti oleh pembaca setelah membaca tulisan teks eksposisi tersebut. Kemudian tulisan berisi fakta, sudah jelas. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Tulisan ini harus benar-benar terjadi. Ya, misalnya dampak perekonomian di musim pandemi seperti sekarang. Nah, faktanya itu seperti apa? Itu bisa ditulis. Ya, kita di Bali sudah barang tentu pariwisata sudah tidak bisa berlangsung seperti sebelum zaman pandemi, ya, karena tamu itu sulit datang ke Bali, atau bahkan tamu yang ada di Bali sulit pulang ke rumahnya. Jadi itu harus kita tulis itu berupa fakta. Ya, itu contoh. Kemudian menggunakan bahasa baku. Nah,
Ini bahasa baku, nanti Bapak jelaskan sedetail mungkin ya. Ada nanti setelah ini. Nah, untuk ciri teks eksposisi, apa itu contoh dari bahasa baku ya. Bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. Nah, di sini bersifat netral dan objektif, tidak memihak atau memaksakan kehendak. Jadi tidak, tulisan ini tidak memaksakan kehendak untuk dibaca, tidak. Ini bersifat netral. Nah, dan struktur teks eksposisi itu sebenarnya ada 3 anak-anak. Yang pertama itu adalah pernyataan, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Nah, judul ini setiap tulisan pasti ada judul. Nah, walaupun bagian dari struktur teks eksposisi, biasanya judul itu pasti mengawali kita membaca, pasti lihat judul. Dan judulnya tentang pandemi, kegiatan pendidikan di musim pandemi. Itu misalnya judulnya. Jadi intinya itu di struktur itu ada 3, ada pernyataan pendapat, tesis, argumentasi, dan penegasan. Nah, anak bisa baca di sana apa itu yang dimaksud dengan pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan. Jadi saja. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah jenis-jenis teks eksposisi. Ya, jenis-jenis teks eksposisi itu ada 8. Ya, yang pertama itu ada teks eksposisi definisi. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi definisi? Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Ya, kalau anak-anak mendefinisikan suatu apa itu namanya pengertian, misalnya apa yang dimaksud dengan kalimat topik itu misalnya, atau apa yang dimaksud dengan fakta, apa yang dimaksud dengan opini. Yang jelaskan, opini adalah sebuah pendapat. Nah, itu mendefinisikan. Ya, biasanya kata-kata teks eksposisi definisi ini ada kata-kata berupa adalah, ialah, merupakan. Itu mendefinisikan. Ya. Kemudian yang kedua, teks eksposisi proses. Nah, teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, proses, misalnya seperti Bapak bilang tadi, bagaimana proses pembuatan nasi goreng, misalnya, atau bagaimana proses menginstal antivirus di laptop. Itu prosesnya dari awal, anak-anak terangkan sampai akhir. Itu proses. Kita lanjut. Kemudian ada yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Ilustrasi, mengilustrasikan, ya, menjelaskan berupa gambar. Ya, bagaimana ilustrasinya? Anak menjelaskan berupa gambar. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian. Nah, misalnya anak-anak selesai melakukan prakrin, anak-anak akuntansi, misalnya melakukan prakrin di bank, anak-anak boga melaksanakan prakrin di hotel, kemudian anak-anak TI melakukan prakrin di suatu perusahaan komputer. Nah, setelah anak-anak melakukan prakrin, anak-anak membuat laporan. Nah, inilah berupa teks laporan eksposisi yang anak-anak buat. Kemudian yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Ya, membandingkan misalnya cuaca yang ada di Bali dengan cuaca yang ada di Jawa, misalnya membandingkan keadaan di Jakarta dengan keadaan yang ada di Bali, itu bisa dibandingkan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Dan anak ngerti maksudnya pertentangan, ya, apa yang ditentang, ya, mungkin anak sudah
paham itu. Ya, kita lanjut ke teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Ini sudah jelas anak-anak. Ya, eksposisi berita misalnya tentang kejadian apa itu namanya, ada bencana alam, ada kejadian kecelakaan, ada misalnya ada kejadian bencana alam, gunung meletus dan lain sebagainya. Ada berita yang dilaporkan. Kemudian ada yang terakhir, teks eksposisi analisis. Nah, teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Analisis berupa analisis. Ya, lanjut anak. Nah, di sini ada contoh teks eksposisi anak. Nah, seperti Bapak bilang tadi, yang pertama itu ada judul. Inilah yang dimaksud judulnya. Pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Ya, pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Ini adalah judul. Kemudian ada tesis, kemudian ada argumen, ya, kemudian nanti ada kesimpulan. Ya, ada penegasan yang terakhir. Ya, di tesis itu apa contohnya? Nah, di sini ada contoh. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih. Sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Minum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begitu, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Itu contoh dari tesis. Kemudian ada argumen. Rata-rata tubuh membutuhkan 8 gelas air per harinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan yang lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Nah, pada hal ini ginjal membantu mencerna dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Kalau kiranya Bapak menjelaskan terlalu cepat, anak-anak bisa kembali melihat dari slide awal. Sekian anak-anak. Nah, kemudian ada penegasan ulang. Membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air sangat saat mengendarai mobil, menonton televisi, membaca buku, atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Itu penegasan. Jadi yang pertama itu adalah ada judul, ya, ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan. Nah, di sini ciri kebahasaan teks eksposisi. Mungkin di laporan hasil teks observasi anak-anak sudah mengetahui sedikit apa itu ciri kebahasaan dari teks observasi kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, yang pertama penggunaan pronomina. Pronomina itu apa? Pronomina itu adalah kata ganti. Ya, anak-anak pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kata ganti. Ya, jadi kata yang dapat menggantikan nomina dan prasonomina. Ya, contohnya aku, dia, mereka, kami, kita, ini, siapa, apa. Kemudian yang kedua, penggunaan konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Ya, mungkin anak-anak kemarin sudah mengetahui dalam teks laporan hasil observasi tentang kata hubung. Kata hubung itu contohnya ada tetapi, sedangkan, ya, dan, agar, lalu. Ya, anak-anak kita lanjutkan ke penggunaan nomina atau kata benda, yaitu kata-kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, meja, hewan, kue, pantai. Itu penggunaan nomina. Nomina itu ingat kata benda. Lanjutkan. Kemudian ada penggunaan verba. Verba itu apa? Verba itu adalah kata kerja. Ya, kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Nah, contohnya ada menangis, bermain, makan, ada menendang, ada menarik, mendorong, banyak lagi contoh dari kata kerja.
Kita lanjut penggunaan adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat, yaitu kata-kata yang menjelaskan rupa, keadaan, waktu, watak orang, hewan, atau benda. Contohnya itu berupa ada berani, cepat, cantik, tampan, mempesona. Oke, kita lanjut penggunaan adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia itu adalah kata keterangan, di mana kata-kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan waktu, keterangan suasana, keterangan tempat, ya, keterangan alat. Nah, di sini ada contohnya dengan cara, kemarin, besok. Kalau misalnya keterangan keterangan waktu, contohnya menggunakan kata besok, kan sudah pasti itu menggunakan waktu besok. Ya, besok kami sekeluarga akan jalan-jalan ke pantai. Misalnya keterangan waktu, berarti kapan mereka melakukan jalan-jalan? Besok. Nah, seperti Pak bilang tadi, kita akan membahas sedikit tentang penggunaan kata bak. Ini sangat penting sekali anak-anak di dalam teks eksposisi. Ya, kata baku adalah kata yang sudah distandardisasikan atau kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan KBBI menjadi acuannya. Contoh kata baku, kata tidak baku. Nah, bisa lihat di sana contohnya kata baku praktik, kata tidak bakunya itu praktek. Ya, dalam keseharian mungkin anak-anak sering mengatakan di mana dia praktek. Itu sebenarnya kata-kata yang kurang tepat. Yang tepat itu adalah praktik. Di mana sekarang kamu praktik? Ya, itu yang sudah karena kebiasaan anak-anak salah seperti itu. Kalian yang kesalahan yang kecil seperti itu yang sering kita salah dalam mengucapkan, padahal sebenarnya ada yang kata yang lebih tepat yang perlu kita ucapkan. Nah, seperti misalnya di sana ada bus dan bis. Ya, sering kita menggunakan kata bis. Kapan kita naik bis? Sebenarnya bukan bis tapi bus. Nah, ya, ada bus, ada bis, ada kompleks, penulisnya seperti itu, ada kompleks. Ya, yang baku itu dah pakai S, kompleks bukan kompleks. Ya, ada khawatir bukan khawatir. Ya. Nah, kemudian di teks eksposisi juga ada koherensi. Koherensi itu apa, anak? Koherensi adalah hubungan logis antar bagian karangan atau antar kalimat dalam satu paragraf. Jadi hubungan logis, ya, masuk akal antar bagian karangan atau antar kalimat dalam satu paragraf. Itu masuk akal. Ya, karena contohnya salah satu contoh kebosanan mereka dalam belajar dapat terlihat misalnya ketika jam belajar selesai. Semuanya bersorak dan ingin cepat pulang, atau ketika mereka mendapatkan hari libur. Ya, semuanya merupakan penanda bahwa sekolah dan belajar merupakan kegiatan yang melelahkan, membosankan, bahkan menyebalkan. Jika kenyataan ini diperoleh anak-anak kita, apa yang akan terjadi dengan perkembangan jiwa mereka di masa datang? Itu ada, ya, hubungan logis, hubungan yang masuk akal dari kalimat satu ke kalimat yang lainnya. Kemudian ada kohesi. Nah, kohesi itu adalah keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain oleh konjungsi, repetisi, dan pelepasan. Nah, di sana anak-anak bisa melihat contoh. Ya, kegembiraan anak dalam belajar sebenarnya merupakan hak fundamental yang harus diberikan sepenuhnya. Kegembiraan bukan semata-mata memberikan mereka permainan di luar ketika mereka belajar tanpa tujuan yang jelas, melainkan sebuah cara yang menyatu dengan tujuan pembelajaran berjangka panjang. Banyak sekolah misalnya menghabiskan begitu banyak waktu untuk bermain tapi tidak libur. Kegembiraan hanya berlangsung sesaat. Bagi para siswa tentu saja permainan dan kunjungan wisata yang hanya sesekali itu malah memberikan mereka beban, karena itu mereka kembali ke sekolah hanya kebosanan yang mereka dapatkan. Itu keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaksis, struktur wacana yang ditandai antara lain konjungsi, repetisi, dan pelepasan. Baik anak-anak, demikian yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Ya, kalau tadi misalnya Bapak terlalu cepat menjelaskan, anak-anak bisa membaca kembali apa yang Bapak paparkan kembali pada slide-slide yang sudah lewat tadi. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan cepat bisa berkumpul kembali bersama keluarga besar kita di sekolah. Terima kasih.